sebuah cara berpikir yang di luar kebiasaan, atau lebih dikenal sekarang adalah anti mainstream, atau cara berpikir yang out of the box, di luar dari zona nyaman. Itu ternyata istilah-istilah yang sudah dipraktekkan oleh leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pak Kris dan Tosan Haji, jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Terima kasih pada semua viewers dan subscribers yang sudah mengklik video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sebuah bilah keris yang akan menjadi bahan presentasi saya. Sebuah bilah keris yang sungguh sangat jarang dan tidak seperti biasanya. Seperti apa? Kita akan saksikan. Kita akan melihat terlebih dahulu bagian luar dari rangkanya. Bentuk dedernya tidak seperti biasa bentuk deder keris pada umumnya. Bentuk dari warangka juga menyerupai bentuk warangka golok. Kayunya hitam pekat, dan saya kira ini mungkin lebih cenderung pada kayu areng atau kayu arang. Panjang keseluruhan dari ujung deder sampai ke ujung warangka adalah 62 cm. Kita lihat bentuk bilahnya. Inilah tampilan dari bilah. Corak dari logamnya terlihat sangat kering, kecoklatan, dan bentuk leluknya ini ternyata keris leluk. Bentuk leluknya itu kembo atau tersamar. Ciri-ciri semacam ini biasanya disematkan pada keris-keris dari Pasundan. Seorang senior menangguhnya perkiraan di era Keciribonan. Itu di abad 16 berarti ya. Jadi kira-kira sudah 700 tahun usia dari keris ini. Kita akan lihat lebih jauh ya, apa yang jadi keistimewaan keris ini. Kita amati di bagian sor-soran. Tidak seperti lazimnya keris. Biasanya gonjo atau bagian bawah dari bilah itu sirah cecaknya terletak di bagian depan. Tapi coba kita lihat, ini sirah cecaknya ada di belakang. Dan ada jenggot, ya, ada lambe gajah, jalen, dan grenengnya juga di depan. Ciri-ciri seperti ini lazim disebut di kalangan perkerisan sebagai keris berdapur cengkrong. Sebuah sumber menjelaskan bahwa menurut mitos atau dongeng, dapur cengkrong pertama kali dibabar oleh Empu Sarpadewa atas pemrakarsa Prabu Sri Mahapunggung pada tahun Jawa 1062. Sumber ini dikatakan mitos atau dongeng, tapi menyebutkan dengan jelas tokoh dan taunya. Apakah ini memang betul mitos atau sebuah sumber catatan tertulis yang tidak disebutkan, atau mungkin kurang meyakinkan sumbernya sehingga penulis tidak berani menyampaikannya secara meyakinkan. Menurut sumber tersebut,
keris cengkrong ini banyak dimiliki oleh para penggiat atau yang menekuni bidang agama. Pertanyaannya, kenapa hanya dipegang oleh mereka yang menekuni bidang agama? Menurut logika saya, para agamawan atau orang yang disebut sebagai ulama pada zaman sekarang adalah pribadi-pribadi yang sangat bijaksana, tidak mudah memberikan statement, dan selalu berpikir secara komprehensif sebelum menyampaikannya kepada masyarakat atau umatnya. Kita lihat sirah cecak yang ada di belakang dan gereneng yang ada di depan, kemudian ada jenggot di sana. Dalam ensiklopedia keris juga ada disebutkan bahwa ini memang ciri khas dari keris cengkrong. Nama cengkrong sendiri adalah cacat atau disabilitas atau kondisi tidak wajar dari jari kaki atau jari tangan yang bengkok. Artinya bahwa dari hal yang tidak normal atau hal yang tidak wajar pun kita bisa melihat filosofinya. Inilah kehebatan dari leluhur kita, bahwa tidak melihat dunia ini hanya hitam putih, tapi juga melihat apa di balik yang ada di depan kita, atau lebih dikenal dengan sawang sinawang. Apa yang terlihat tidak seperti yang kita pikirkan atau bayangkan. Sebuah cara berpikir yang di luar kebiasaan, atau lebih dikenal sekarang adalah anti mainstream, atau cara berpikir yang out of the box, di luar dari zona nyaman. Itu ternyata istilah-istilah yang sudah dipraktekkan oleh leluhur kita. Merujuk pada uraian sebelumnya, maka angsar keris ini adalah agar pemiliknya menjadi seorang pribadi yang bijaksana, selalu berpikir komprehensif, tidak sembarangan mengeluarkan statement yang membuat gaduh, berpikir ulang sebelum memberikan pendapat atau pikirannya. Di samping itu juga seorang yang diharapkan mampu mencari pemikiran-pemikiran yang inovatif dan lincah mencari solusi. Suatu karakter pribadi yang tidak hanya harus dimiliki oleh seorang pemuka agama atau ulama, tapi juga seorang yang berjiwa pemimpin. Nah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk memberikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.